Neymar di usia 30, Brasil dan PSG mungkin melihat yang terbaik dari dirinya. Neymar, remaja Brasil yang tampaknya abadi, telah berusia 30 tahun. Ketika Piala Dunia 2022 dimulai di Qatar, penyerang itu akan hampir seumuran dengan Pele yang legendaris ketika ia pensiun pada tahun 1971. Tapi ada perbedaan besar, Neymar masih memiliki segalanya untuk dilakukan. Dia menderita cedera punggung yang terkenal pada perempat final 2014 melawan Kolombia di kandang sendiri. Beberapa bulan absen dengan kaki retak yang diderita bersama dengan PSG setelah kepindahannya senilai 222 juta euro dari Barcelona setahun sebelumnya. Tetapi hanya sedikit orang di luar Brasil yang akan mengingat medali emas Olimpiade 2016 dan meskipun dia tampil luar biasa 3 tahun sebelumnya di Piala Konfederasi. Piala Dunia adalah yang terbesar. Neymar berusia 10 tahun terakhir kali Brasil memenangkannya pada tahun 2002. Di tengah sirkus media yang mengelilinginya, Neymar tampak sebagai pemuda yang sangat menyenangkan. Pertandingan terbesar dalam hidupnya sejauh ini adalah final Liga Champions 2020, Paris Saint-Germain versus Bayern Munich. Sebagai seorang remaja, terlihat jelas bahwasanya Neymar melihat gaya hidup selebritas sebagai bagian yang diinginkan dari paket ketenaran sepak bola. Namun sekarang dia terlihat lebih berat, mungkin terlalu berat, dan sensitif terhadap kritik atas kenaikan berat badannya. Tubuh bereaksi pada usia 30 dengan cara yang berbeda dari saat Anda berusia 20 atau 25 tahun. Kedatangan Messi di Parc des Princes musim panas ini dengan status bebas transfer memberinya kesempatan untuk keluar dari sorotan tajam dan fokus pada permainannya lagi. Dalam 2 Piala Dunia terakhir, itu semua tentang Neymar untuk berhasil. Dia diperlakukan hampir sebagai ikon agama ketika cedera punggungnya mencegahnya bermain di semifinal 2014 melawan Jerman. Jika Neymar berhasil dalam usahanya untuk memenangkan Piala Dunia, itu akan menjadi anggota penting dari tim yang berfungsi, yang juga berlaku untuk Pele pada tahun 1958 dan 70. Jika fokus dan tanggung jawab terbesar, maka itu pasti akan lebih baik untuk Neymar, tim dan juga penggemar sepak bola yang menggembirakan. Zidane lebih tertarik latih timnas Prancis ketimbang PSG. Zinedine Zidane santer dirumorkan menjadi incaran Paris Saint-Germain. Pelatih berusia 49 tahun itu diklaim lebih ingin menjadi juru taktik timnas Prancis. Rumor menyebutkan bahwasanya PSG siap mendepak Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu dinilai tidak membawa dampak signifikan usai direkrut awal tahun lalu. PSG pada musim lalu kehilangan gelar juara Liga 1 dan gagal di Liga Champions. Musim ini ada perbaikan di mana Pogisi yang bisa memimpin persaingan di Liga Prancis dan melaju sampai babak 16 besar Liga Champions. Meski begitu, manajemen PSG disebut tidak puas. Alhasil, Pogisi yang kabarnya siap memecatnya. PSG kemudian dikaitkan dengan Zidane. Legenda timnas Prancis itu sendiri masih menganggur usai meninggalkan Real Madrid pada tahun lalu. Namun Zidane diklaim tidak tertarik melatih Paris Saint-Germain. RMC Sport mengklaim bahwasanya ex-pemain Cane, Bordeaux, Juventus, dan Real Madrid itu lebih ingin melatih timnas Prancis. Timnas Prancis sendiri kini dilatih oleh Didier Deschamps. Kontraknya akan habis setelah gelaran Piala Dunia 2022, di mana Zidane kabarnya berharap bisa melatih timnas sepak bola negaranya. Zidane sendiri punya reputasi mentereng sebagai pelatih. Ia bisa membawa Real Madrid meraih 2 titel La Liga pada musim 2016-2017 dan juga 2019-2020 dan 3 gelar Liga Champions secara beruntun untuk Los Blancos pada musim 2016 hingga 2018. Selain Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane juga dikaitkan dengan beberapa klub lainnya. Salah satunya adalah Manchester United yang kini masih terseok-seok bersama dengan Ralf Rangnick. Prediksi Lille versus PSG 7 Februari 2022. Pemimpin klasmen PSG akan bertanding ke markas juara bertahan Lille pada pekan ke-23 Liga 1 2021-2022 pada Senin 7 Februari 2022. Pertandingan Liga Prancis di Stade Pierre-Mauroy ini dijadwalkan kick-off jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat. PSG menaklukkan Lille 2-1 di Parc des Princes pada pertemuan pertama di Liga 1 musim ini pada pekan ke-12. Sempat tertinggal oleh gol Jonathan David, PSG berbalik menang lewat gol-gol Marquinhos dan juga Angel Di Maria. PSG saat ini memiliki 53 poin di posisi teratas, sedangkan Lille tercacar di peringkat 11 dengan 32 poin. Namun perlu dicatat bahwasanya Lille tidak mudah dikalahkan di kandang sendiri. Di laga terakhirnya sebelum jeda internasional kemarin, Lille tersungkur di markas Brest kalah 0-2. Sebelum itu mereka sempat melalui 9 pertandingan liga tanpa terkalahkan
M4S5. Sementara itu, PSG baru saja disingkirkan Nice di babak 16 besar Coupe de France. Mereka bermain seri 0-0 kemudian kalah adu penalti 5-6. Meski begitu, performa PSG di Ligue 1 masih cukup meyakinkan. PSG tak terkalahkan dalam 13 laga terakhir mereka. Hanya sayangnya, away form PSG sedikit meragukan. Perkiraan susunan pemain, PSG 4-3-3, Donnarumma, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Mendes, Paredes, Pereira, Verratti, Messi, Mbappe, Draxler. Lille 4-4-2, prediksi skor akhir Lille 1-2 untuk PSG. Mengenal sindrom betis tua, penyakit bek PSG Sergio Ramos yang sulit diobati. Pemain Paris Saint-Germain yang berposisi bek tengah, Sergio Ramos dirumorkan akan pensiun dini. Kondisi yang dialami tubuhnya saat ini dinamakan sindrom betis tua. Sergio Ramos terpaksa absen setelah baru membela Paris Saint-Germain dalam liga laga di semua ajang pada musim 2021-2022. Cedera memang menjadi sesuatu yang paling akrab dengan karir Sergio Ramos dalam 18 tahun terakhir. Musim terakhir yang dilalui Sergio Ramos bersama dengan klub terdahulu Real Madrid juga diwarnai oleh cedera. Sergio Ramos hanya mampu tampil sebanyak 15 laga bersama dengan Real Madrid pada musim lalu. Masalah kebugaran Ramos pada musim lalu pun tidak hanya satu macam. Bek tengah asal Spanyol tersebut ternyata mengalami otot tegang, iritasi tendon dan juga sendi yang retak. Mantan dokter tim nasional Prancis Jean-Marc Verret menjelaskan tentang jenis cedera Ramos ini. Cedera seperti ini sulit ditangani karena para dokter tidak bisa memprediksi evolusi yang ditimbulkannya, ujar Verret seperti dilansir dari Le Parisien. Masalah utama pada cedera ini adalah konfigurasi antar otot betis, kata Verret menambahkan. Menurut Verret, otot betis Ramos sudah menua seiring dengan karir sang pemain yang selalu berada di level atas dalam 19 musim.